Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Pandu Putra Pratama akan menjelaskan tentang periode unsur golongan 6A, yaitu unsur sulfur. Nah, yang pertama sulfur atau S. Sulfur adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S dan nomor atom 16. Bentuknya ialah non-logam yang tak berasa dan tak berbau. Sulfur dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristalin kuning. Di alam, sulfur dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral-mineral sulfit dan sulfat. Sulfur sendiri atau yang banyak biasa dikenal dengan belerang juga merupakan unsur paling banyak ke-10 yang ada di alam semesta. Nah, kemudian sumber sulfur. Sulfur sendiri banyak terdapat di kerak bumi. Di alam sendiri, sulfur dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Di dalam tanah, sulfur ditemukan dalam bentuk mineral dan di udara dalam bentuk gas. Contohnya itu sulfur dioksida. Nah, sulfur sendiri ditemukan secara alami di daerah sekitar mata air panas dan di daerah gunung berapi. Sulfur juga banyak ditemukan di alam sebagai pirit besi atau sulfida besi, galena atau timbal sulfida, gypsum atau kalsium sulfat, garam Epsom atau magnesium sulfat, dan banyak mineral lainnya. Nah, sulfur juga bisa didapatkan dari pemulihan gas buang yang mengandung hidrogen sulfida atau H2S, yang biasanya dihasilkan dari kegiatan kilang minyak, gas alam, batu bara, dan biogas. Nah, pembuatan sulfur sendiri terbagi menjadi 3. Yang umumnya itu ada proses Sicilia, proses Claus, dan proses Strach. Nah, pertama proses Sicilia. Proses Sicilia ini digunakan untuk mendapatkan sulfur dari deposit yang ada di permukaan tanah atau dari tambang. Proses ini dinamakan proses Sicilia karena berasal dari Pulau Sicilia di Italia, tempat di mana banyak terdapat tambang sulfur yang menggunakan metode ini. Nah, dalam proses Sicilia ini, biji sulfur diangkut secara manual dari tambang dangkal dan ditempatkan di lubang api. Kemudian batu-batu tersebut dipanaskan hingga titik leleh sulfur untuk memisahkan sulfur dari unsur-unsur lainnya. Sulfur yang mempunyai titik leleh di 115 derajat Celcius atau 239 derajat Fahrenheit akan meleleh dan mengalir ke bawah dengan bantuan gaya gravitasi. Nah, saat ia menjauh dari sumber panas, ia akan membeku dan terkumpul. Sulfur yang diperoleh tidak terlalu murni. Metode ini relatif tidak efisien karena sebagian besar sulfur terbakar, bukan terlebur. Kemudian selanjutnya ada proses flash. Dalam proses flash ini 3 pipa konsentris dimasukkan ke dalam tanah yang terdapat kandungan sulfur. Air yang sangat panas, sekitar 165 derajat Celcius, dengan tekanan 2,5 sampai 3 megapascal, dimasukkan ke dalam tanah lewat pipa paling luar. Sulfur melebur dan mengalir ke pipa tengah. Tekanan air sendiri tidak cukup untuk memaksa sulfur keluar dari permukaan karena kepadatan sulfur yang lebih besar. Sehingga udara panas dimasukkan lewat pipa paling dalam untuk membuatnya kurang padat dan mendorong ke permukaan. Nah, sulfur yang diperoleh itu sangat murni, sekitar 99,7 sampai 99,8%. Warnanya sendiri adalah kuning muda, dan jika terkontaminasi dengan senyawa organik, warnanya bisa menjadi hijau. Kemudian yang ketiga ada proses Claus. Proses Claus ini digunakan untuk memurnikan sulfur dari gas asam sulfida atau H2S yang terdapat di deposit minyak dan gas bumi. Proses ini dinamakan atas penemunya, ilmuwan Jerman Carl Friedrich Claus, menemukan proses ini pada tahun 1883. Nah, pada proses ini gas asam sulfida dipanaskan hingga suhu 850 derajat Celcius. Gas ini akan terbakar oleh gas oksigen atau O2 membentuk sulfida dioksida SO2. Nah, gas sulfur dioksida ini kemudian dipanaskan dan direaksikan dengan asam sulfida itu sendiri sehingga menghasilkan sulfur murni. Sulfur ini berbentuk S2 awalnya, namun berubah menjadi bentuk yang lebih stabil, yaitu S8. Reaksi yang terjadinya itu adalah 2H2S tambah 3O2 itu menghasilkan 2SO2 tambah 2H2O. Nah, dengan bantuan H2S sendiri ditambah 2SO2 menjadi 3S2 plus 4H2O. Nah, kemudian menghasilkan lagi 4S2 menjadi yang lebih stabil, yaitu S8. Nah, kegunaan sulfur, yang pertama itu ada komponen produksi pupuk.
Sulfur yang ditemukan secara langsung dari sumber alam memang tidak dapat digunakan secara langsung. Sulfur dirubah dalam bentuk asam sulfat. Setelah itu asam sulfat bisa menjadi campuran pembuatan beberapa jenis pupuk pertanian seperti amonium sulfat dan fosfat. Kemudian ada dua campuran bahan perwarna. Sulfur sendiri memiliki warna asli kuning cerah dan bau yang sangat menyengat. Sulfur ini bisa diolah menjadi asam sulfat dan bisa menjadi komponen bubuk utama dalam zat perwarna. Beberapa jenis pewarna yang memakan asam sulfat adalah pewarna untuk produk tekstil, pewarna kimia untuk plastik, dan semua benda kimia lain yang dipakai untuk industri seperti serat dan kertas. Yang ketiga ada pengobatan penyakit. Manfaat sulfur ternyata juga terbukti untuk mengobati beberapa jenis penyakit seperti luka luar, luka terbakar, ambeien, dan penyakit tulang. Pemakaian sulfur untuk mengobati beberapa jenis penyakit ini sebaiknya dilakukan dengan prosedur khusus, karena sulfur tidak boleh dipakai sebagai obat dalam atau obat yang masuk ke saluran pencernaan. Kemudian yang keempat ada bahan pembuatan korek api. Bubuk sulfur yang mengandung asam sulfat ternyata menjadi bahan pokok dalam pembuatan korek api. Proses ini akan membuat lapisan bubuk sulfur memiliki warna yang lebih gelap dan mengkilap, serta bisa memicu panas tinggi yang menyebabkan munculnya api. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.